Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Menjadi orang yang benar itu sangat penting, tetapi merasa diri paling benar itu tidak baik. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang kita menjumpai orang yang seperti itu. Ia bersikap seolah-olah hanya dirinya lah yang paling benar, yang dari rangkaian perbuatannya itu menimbulkan perbuatan buruk yang lainnya. Seperti dia menjadi sombong, congkak, merendahkan orang lain, dan itu bermula dari perasaan bahwasanya dirinya lah yang paling benar. Jadi saya katakan sekali lagi bahwasanya menjadi orang yang benar itu sangat penting, tetapi merasa diri paling benar itu tidak baik. Nah, di video kali ini saya akan sampaikan beberapa perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang merasa dirinya benar. Perbedaan yang pertama, orang yang benar, ia tidak akan pernah merasa, tidak akan pernah berpikiran bahwasanya dirinya lah yang paling benar. Justru ia akan mempertajam pikirannya dengan menambahkan argumentasi-argumentasi dari orang lain dan juga dari fakta-fakta yang ada. Nah, sebaliknya, orang yang merasa benar, ia selalu berpikiran bahwasanya dirinya lah yang paling benar. Sehingga dia tidak membutuhkan argumentasi-argumentasi dari orang lain, dia tidak membutuhkan fakta-fakta yang ada, dan juga tidak akan pernah membutuhkan pemikiran-pemikiran dari orang lain. Ia akan dengan sekuat tenaga mempertahankan dalilnya, argumentasinya, dan terkesan memaksakan argumentasinya kepada orang lain. Kemudian, perbedaan yang kedua antara orang yang benar dan orang yang merasa benar, yaitu orang yang benar, ia bisa menyadari kekeliruannya, ia bisa menyadari kesalahannya, sehingga ia bisa menerima kritikan-kritikan, saran-saran dari orang lain, dan dari saran-saran tersebut ia akan memperbaiki dirinya, akan memperbaiki argumentasinya, dan juga ia tidak akan segan-segan untuk meminta maaf ataupun meminta bantuan dari orang lain. Nah, sebaliknya, orang yang merasa benar, orang yang merasa dirinya paling benar, walaupun ia mengetahui bahwasanya dirinya keliru, dirinya salah, dia sangat berat untuk meminta maaf. Dia sangat sungkan ataupun segan untuk meminta maaf kepada orang lain. Dirinya merasa gengsi, dirinya merasa tercela jika dia meminta maaf kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan ketiga di antara orang yang benar dengan orang yang merasa dirinya benar, yaitu orang yang benar, ia selalu berusaha untuk introspeksi diri, ia berusaha untuk muhasabah diri, dan juga dia akan bersifat humble, bersifat rendah hati. Nah, dari sikapnya seperti ini, ia dengan mudah menerima kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga ia mau menerima bantuan dari orang lain, menerima saran-saran dari orang lain untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada dirinya, untuk memperbaiki kekeliruan yang ada pada dirinya. Nah, ini kebalikan daripada orang yang merasa dirinya benar. Orang yang merasa dirinya benar, ia sulit untuk introspeksi diri. Ia selalu berpikiran bahwasanya dirinya lah yang paling benar. Sehingga dari sikapnya yang seperti ini, dari pemikirannya yang seperti ini, menimbulkan dia menjadi bersifat congkak, bersifat sombong, merendahkan orang lain. Nah, kemudian perbedaan yang keempat antara orang yang benar dengan orang yang merasa dirinya benar, yaitu orang yang benar, dia biasanya memiliki hati yang lembut, sehingga dia dengan mudah menerima saran-saran dari orang lain, menerima masukan-masukan dari orang lain, walaupun hal itu datangnya dari seorang anak kecil misalnya, ataupun misalnya dari orang yang bukan terpandang. Dia akan menerima masukan-masukannya, dia akan menerima saran-sarannya. Nah, kebalikannya,
Orang yang merasa benar, ia cenderung memiliki hati yang keras, sehingga dia sangat mudah tersulut emosinya ketika mendapatkan kritikan ataupun penilaian dari orang lain, terutama hal itu datangnya misalnya dari orang yang lebih muda darinya, orang yang mungkin dia anggap lebih sedikit pengalamannya, atau mungkin yang ekonominya lebih rendah darinya. Sifatnya itu cenderung arogan. Nah, kemudian yang kelima, dari perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang merasa benar, yaitu orang yang benar, ia akan berpikir, berucap, dan berbuat dengan penuh kehati-hatian. Ia akan mempertimbangkan ucapannya, ia akan mempertimbangkan perbuatannya. Apakah nantinya ucapannya itu dapat menyinggung perasaan orang lain ataukah tidak? Apakah perbuatannya dapat menyakiti perasaan orang lain ataukah tidak? Jadi orang yang benar, dia akan cenderung untuk selalu berhati-hati dalam berpikir, berucap, dan juga bertindak. Dia tidak ingin ucapannya ataupun tindakannya itu akan menyinggung perasaan orang lain, akan menyakiti perasaan orang lain. Nah, hal inilah kebalikannya dari orang yang merasa benar. Orang yang merasa benar, ia akan berpikir, berucap, dan berbuat itu sekehendak hatinya saja. Dia melakukan semuanya tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, apakah tersinggung ataukah tidak, apakah sakit hatinya ataukah tidak. Dia hanya fokus terhadap argumentasinya saja. Nah, kemudian perbedaan yang keenam ataupun yang terakhir dari bahasan kita kali ini antara orang yang benar dengan orang yang merasa dirinya benar, yaitu orang yang benar pada ujung-ujungnya dia akan disegani, dia akan dihormati, akan dicintai oleh banyak orang, itu secara tulus, secara murni, secara alami, tanpa dibuat-buat. Karena orang lain tentu saja bisa menilai bahwasanya dia adalah orang yang benar. Nah, ini kebalikannya dari orang yang merasa benar. Karena dia bersikap arogan, congkak, sombong, dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak mau menghargai perasaan orang lain, sehingga hanya sedikit orang yang mencintainya. Kalaupun ada, itu hanya segelintir orang yang punya kepentingan khusus kepadanya, atau yang ingin memanfaatkannya, atau mungkin orang-orang yang hanya berpikiran sempit. Nah, jadi inilah beberapa perbedaan antara orang yang benar dan orang yang merasa dirinya benar. Jadi marilah kita berupaya untuk selalu muhasabah diri, untuk selalu introspeksi diri kita kenali kelemahan diri kita akui kekurangan diri kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, agar kita layak menjadi orang yang benar tanpa harus merasa benar. Kita harus selalu berusaha untuk tawadu, untuk rendah hati terhadap orang lain. Dan terlebih dari itu, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, sehingga pada akhirnya nantinya Allah Ta'ala sendiri yang akan meninggikan derajat kita. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini terkait perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang merasa dirinya benar. Semoga topik kali ini bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama-sama. Dan jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan mengklik tombol like dan juga subscribe, dan juga silakan share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada saran, masukan, ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan menjawabnya. Saya Ahmad Rudin Deng Patapa, mohon pamit undur diri. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.